Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Ajukan penangguhan penahanan pengacara tersangka kasus produksi film porno, Siskae, sebut kliennya alami gangguan jiwa. Polisi kini masih mengkaji permintaan tersebut karena Siskae dinilai layak untuk ditahan. Tim kuasa hukum Francisca Chandra Novitasari atau Siskae mengajukan penangguhan penahanan ke Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kamis kemarin. Penangguhan penahanan itu diajukan atas sejumlah pertimbangan, salah satunya karena Siskae mengalami gangguan kejiwaan. Tovan Agung selaku pengacara Siskae akan menjadi penjamin terhadap penangguhan tersebut. Jadi hari ini kita sudah buat surat permohonan penangguhan penahanan dan nanti mau kita sampaikan kepada Dirkrimsus Polda Metro Jaya. Informasinya, tapi kita belum menerima surat dari rumah sakit bahwasanya Siskanya ada mengalami gangguan jiwa, seperti itu dia. Tapi kita belum ada menerima surat itu ya. Itu informasi yang kita terima dari manajer. Sejak kemarin, Polda Metro Jaya resmi menahan selebgram tersangka film porno produksi Jakarta Selatan, Siskae. Penahanan terhadap Siskae akan berlangsung selama 20 hari ke depan. Polisi menyebut penahanan dilakukan untuk mempermudah penyidik dalam memeriksa tersangka. Siskae dinilai patut diduga dengan sengaja menyetujui untuk melakukan kegiatan bermuatan pornografi. Kemudian penyidik melakukan tindakan penahanan terhadap tersangka S untuk memudahkan proses penyidikan selanjutnya, maka penahanan dilakukan karena saudari S patut diduga atau disangka melakukan tindak pidana dengan sengaja atau dengan persetujuan dirinya melakukan kegiatan-kegiatan yang bermuatan pornografi. Rabu malam, Siskae dijemput paksa polisi setelah berkali-kali mangkir dalam panggilan penyidik. Siskae ditangkap oleh penyidik Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya di salah satu apartemen di Jalan Senturan Raya, Sleman, Yogyakarta. Setibanya di Polda Metro Jaya, Siskae langsung menjalani tes kesehatan termasuk tes urin narkoba dengan hasil negatif. Sebelum dijemput paksa, Siskae berkali-kali mangkir dari panggilan penyidik. Panggilan pertama dilayangkan pada 8 Januari 2024. Saat itu Siskae tidak hadir dengan alasan urusan keluarga. Panggilan kedua pun dilayangkan pada 15 Januari 2024. Siskae kembali mangkir dengan alasan tak menerima surat panggilan polisi. Di tanggal 19 Januari, penyidik kembali menjadwalkan pemanggilan Siskae dan lagi-lagi ia mangkir. Selain Siskae, penyidik Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya juga menetapkan 10 orang lainnya yang merupakan pemeran film porno Jakarta Selatan sebagai tersangka. Penyidik memutuskan untuk tidak menahan 10 pemeran dan hanya dikenakan wajib lapor 2 kali dalam seminggu. Tim Liputan Kompas TV. Informasi terkini kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia di Polda Metro Jaya. Nanda, bagaimana kelanjutan proses penangguhan penahanan yang diajukan Siskae? Apa saja yang menjadi pertimbangan polisi? Selamat siang, Glenis dan juga saudara. Sampai dengan saat ini, sebenarnya informasi terbaru yang kami terima adalah informasi yang di hari Kamis 25 Januari 2024 kemarin yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari yang menjelaskan bahwa memang pihaknya membenarkan sudah menerima surat permohonan penangguhan penahanan ini dari tim kuasa hukum Siskae yakni Tovan Agung Ginting, yang dimana kalau informasi yang disampaikan oleh pihak kepolisian adalah sampai dengan saat ini pihak kepolisian masih mengkaji sebenarnya isi dari surat permohonan penangguhan penahanan ini, yang dimana secara garis besarnya alasannya karena kliennya atau Siskae ini tengah atau mengalami gangguan kejiwaan. Kemudian dari hal tersebut pihak kepolisian ini akan mendalami terkait dengan pernyataan yang memang digaungkan atau dilayangkan oleh tim kuasa hukum Siskae Tovan Agung Ginting yang menyebut klien ini mengalami gangguan kejiwaan. Dan untuk lebih jelasnya terkait dengan ranah
rencana tersebut, pihak kepolisian saat ini tengah mengerahkan sepenuhnya kepada tim penyidik di Reskrim Polda Metro Jaya untuk menangani terkait dengan surat permohonan tersebut. Jadi artinya sampai dengan saat ini apakah surat permohonan tersebut sudah dilakukan penanganan lebih lanjut, kita masih menunggu informasi yang disampaikan oleh pihak kepolisian sampai dengan saat ini. Dan kalau kita bisa mengingat kembali terkait dengan surat permohonan penangguhan penahanan ini yang disampaikan oleh tim kuasa hukumnya Taufan Agung Ginting, bahwa ini disampaikan ke pihak di Reskrim Polda Metro Jaya hari Kamis 25 Januari 2024 kemarin. Alasannya tadi sudah disampaikan adalah karena Siska ini dirasa mengalami gangguan kejiwaan, sehingga pihak dari Siska ini menyebut sebenarnya untuk gangguan kejiwaan ini sudah pernah dilakukan tes kejiwaan oleh Siska untuk beberapa kali, namun tidak dijelaskan secara spesifik. Dan dari hal tersebut ia pun meminta ini menjadi pertimbangan dari pihak kepolisian, dengan alasannya juga di sini bahwa pihak dari kuasa hukum Taufan ini sudah menjamin atau dirinya bersedia menjadi penjamin untuk kliennya tidak akan melarikan diri, dan juga menjamin Siska tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum selama proses penyidikan ini bergulir sampai dengan saat ini. Jadi informasi yang bisa disampaikan sampai dengan saat ini adalah Siska sudah ditetapkan sebagai tersangka, kemudian juga sudah dilakukan proses pemeriksaan secara maraton setibanya di Polda Metro Jaya pada hari atau pada tanggal 24 Januari 2024 malam kemarin. Kemudian beberapa alasannya Siska ini sudah ditetapkan atau ditahan di Mapolda Metro Jaya karena pertama, Siska ini dinilai tidak kooperatif selama 3 kali panggilan lebih ketika ia sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian ini dinilai untuk menghambat tindakan dari Siska ini, menghambat proses sidik yang saat ini tengah dilakukan oleh tim penyidik. Kemudian dari hal tersebut tadi ditegaskan juga oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya bahwa patut diduga atau disangka melakukan tindak pidana dengan sengaja atau dengan persetujuan dirinya melakukan kegiatan bermuatan pornografi yang diatur dalam pasal 8 Junto, pasal 33 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Dan artinya kita sampai dengan saat ini menunggu bagaimana keputusan dari pihak kepolisian dan bagaimana hasil pendalaman yang dilakukan oleh tim penyidik terkait dengan gugatan atau surat permohonan gugatan yang dilakukan oleh Siska ini. Glenis. Nanda, selain Siska ada juga 10 tersangka lain yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Bagaimana nasib ke-10 tersangka ini, Nanda? Iya, tampaknya ada perbedaan nasib di sini, Glenis dan juga saudara. Berbeda dari Siska yang dimana ia sudah ditetapkan sebagai tersangka, kemudian juga sudah dilakukan proses penahanan oleh tim kepolisian di sini. Namun untuk ke-10 tersangka lainnya yang juga ditetapkan dalam perkara ini, informasinya sampai dengan saat ini tidak dilakukan penahanan. Ada beberapa alasan hal ini dilakukan atau menjadi pertimbangan dari pihak kepolisian untuk tidak melakukan penahanan terhadap 10 tersangka lainnya. Karena yang pertama, tidak dilakukan penahanan karena tersangka lain ini dirasa bersikap kooperatif dalam proses penyidikan atau pemeriksaan selama pemeriksaan terhadap tersangka ini berlangsung sampai dengan saat ini. Sehingga penyidik memandang untuk saat ini tidak diperlukan upaya penahanan terhadap tersangka lainnya. Namun hingga saat ini pihak kepolisian juga masih belum secara gamblang menjelaskan bagaimana kelanjutan dari pemeriksaan kepada para tersangka lainnya di sini. Karena informasi sementara yang kami dapat bahwa di tanggal 8 Januari 2024 kemarin para tersangka lain ini akan secara berkala dilakukan pemeriksaan oleh tim kepolisian sebagai statusnya sebagai tersangka yang ditetapkan oleh Polda Metro Jaya sampai dengan saat ini. Jadi artinya kita akan menunggu bagaimana proses kelanjutan baik itu dari Siska ataupun ke-10 tersangka lainnya yang juga sudah ditetapkan dalam perkara ini, Glenis. Terima kasih jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia langsung dari Polda Metro Jaya. Saudara, usai jeda kami kembali dengan informasi KPK menetapkan 3 tersangka dalam kasus dugaan korupsi sistem proteksi tenaga kerja Indonesia di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun anggaran 2012. KPK menegaskan pengusutan kasus yang sempat menyeret nama Muhaimin Iskandar ini tidak ada kaitannya dengan kontestasi politik saat ini. Sejarah baru tercipta bagi tim